Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur di kesempatan pada hari ini kita masih memiliki kesempatan untuk kita datang bersekutu memuji menyembah Tuhan meskipun dalam situasi pandemi saat ini, tapi karena kasih anugerah Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk kita tetap bersekutu kepada Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita menyanyikan satu pujian, Ku kagum hormat akan Engkau. Indah tiada tara, sungguh mengganggukan, sungguh ajaib di mengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada tersaingi kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sungguh indah tiada tara, sungguh mengganggukan, sungguh ajaib di mengerti, dari semua yang ada. Tiada tersaingi kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa Engkau.
Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita buka ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan, yang telah menjadikan langit bumi dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami, awal pertengahan sampai pada akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur membuka ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. biasanya kita akan bersorak-sorai memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita menyanyikan satu pujian, Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditujukannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita pujikan sekali lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditujukannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita.
Tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita menyanyikan satu pujian, Bapa sentuh hati. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri menjalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi cara terbaik, oleh karena kasih Bapa. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita angkat kita di sekeliling kita nyanyikan sungguh-sungguh. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari dalam hidupku ini selalu memberi rencana terbaik, oleh karena kasih. Oh, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah
Tuhan kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami siap merenungkan firman-Mu. Kami sudah memuji menyembah kepada Tuhan. Berbicaralah ke dalam hati setiap kami. Roh Kudus menerangkan kebenaran itu dalam hati kami, sehingga Tuhan Engkau juga yang terus memimpin kami untuk kami dimampukan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kembali pagi hari ini kita bertemu, beribadah, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Dalam tema kita pada pagi hari ini, hubungan antar anggota. Dari ayat yang diberikan kepada saya, Kolose 3 ayat yang ke-18 sampai 4, pasal 4 yang ke-6. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, bisa diperhatikan dalam Alkitabnya masing-masing. Kolose 3 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Judul perikopnya di situ, hubungan antar anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang muka. Di pasal yang keempat, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ini firman Tuhan yang kita sudah baca, dan tema yang diberikan, hubungan antar anggota. Bicara tentang hubungan, berarti di dalamnya ada keterkaitan yang saling membutuhkan. Kalau kita lihat misalnya sebuah mobil, kalau saluran bahan bakarnya diputus, pasti mobil itu tidak bisa jalan, mesinnya tidak bisa dinyalakan. Kita punya lampu listrik pada hari-hari ini, ada arus listriknya. Kalau lampu ini kita cabut stop
harusnya terputus, tidak akan bisa menyala. Hubungan antar anggota, maka saya katakan di dalamnya pasti ada lebih dari satu unsur atau satu pribadi, di mana terdapat hak dan kewajiban masing-masing anggota untuk kita bekerja sama dan berlaku adil. Tema kita di dalam bulan Juli ini, keluarga yang diberkati. Maka saya katakan hubungan antar anggota yang akan kita bicarakan pasti di seputar keluarga dan anggotanya. Dalam keluarga, dari zaman dahulu sampai sekarang, anggota yang dimaksud tetap sama di dalamnya. Apapun posisi kita sebagai anggota keluarga, tetap saja kita punya hak dan kewajiban terhadap satu dengan yang lain. Jadi, sekarang coba kita lihat ke dalam diri kita sebagai anggota dari satu keluarga. Kita introspeksi hati kita. Sudahkah saya memiliki hubungan seperti yang Allah maksudkan bagi diri saya di dalam anggota itu? Melalui bacaan kita pagi hari ini, kita belajar bagaimana seharusnya hubungan antar anggota dalam keluarga yang saling terikat. Paulus menyebutkan beberapa anggota yang harus hidup dalam tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Bagaimana hubungan itu dapat tumbuh sehat dan menjadi berkat bagi orang lain yang belum percaya, sehingga dapat membawa mereka kepada pengenalan akan Kristus. Hubungan antar anggota yang harus diperhatikan supaya berjalan sebagaimana mestinya untuk memuliakan Tuhan. Dari bacaan kita hari ini, yang pertama kita melihat tadi di ayat yang ke-18 dalam Kolose pasal 3 tadi, dalam bahasa Indonesia sehari-hari katakan, saudara-saudara yang menjadi istri, taatlah kepada suamimu, sebab begitulah seharusnya kelakuanmu sebagai orang Kristen. Dalam hubungan anggota keluarga, yang pertama dibahas suami dan istri, sebab merekalah inti dari keluarga itu sendiri. Ketika mereka menikah, mereka meninggalkan orang tua, firman Tuhan katakan. Dan jika mereka memiliki anak-anak, anak-anak itu dewasa, mereka menikah, orang tua harus melepaskannya juga. Kalau kita berbicara tentang hamba, atau bahkan mungkin sekarang kita lebih kenal dengan pembantu, pun tidak akan selamanya bersama dengan keluarga itu. Ya, walaupun kita tahu ada pembantu atau hamba yang dari dulu atau sudah lama bersama saya, tapi tidak akan selamanya. Tetapi suami istri akan tetap bersama sampai akhir hidupnya. Jika hubungan antara suami dan istri sehat, maka seluruh anggota lain dalam keluarga akan menjadi baik. Tetapi jika hubungan antara suami dan istri tidak harmonis, maka hubungan semua anggota yang lain pun akan terdampak. Karena itulah Paulus memberi nasihat yang pertama kepada suami dan istri dalam keluarga Kristen untuk bisa menjadi teladan. Sehingga tadi dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kata kunci untuk istri adalah tunduk. Tunduk kepada suami tidak berarti bahwa istri itu lebih rendah, tetapi bahwa ia menerima tatanan hidup yang ditetapkan oleh Allah di dalam pernikahan. Kolose 3 ayat yang ke-17 katakan,
dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tunduk karena melakukannya buat Tuhan. Ketundukan istri yang didasari kasih Tuhan adalah untuk menghargai dan menghormati suami sebagai kepala. Zaman sekarang kita melihat banyak istri sebagai wanita karir, penghasilannya jauh di atas suami. Dan ada suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Apalagi kita melihat di masa pandemi ini. Kalau awal pandemi saja, kalau kita melihat untuk wilayah Jawa Barat, itu cukup mengerikan. Para istri menggugat cerai suami, alasannya ekonomi. Tapi kita melihat firman Tuhan katakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, kata Efesus 5 ayat yang ke-22. Dan ayat 23 dikatakan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jangan katakan suamiku tidak seperti si A, si B, si C. Karena memang rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau, walaupun pada kenyataannya berbeda. Tunduk adalah sikap rendah hati untuk melakukan tanggung jawab yang ditetapkan Allah bagi kita, bagi para istri. Jadi lakukan bukan karena terpaksa, tetapi karena kita, karena istri mengasihi Tuhan. Sedangkan kata kunci yang menggambarkan tanggung jawab seorang suami adalah kasihilah istrimu. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, saudara-saudara yang menjadi suami, kasihilah istrimu, jangan kasar terhadap mereka. Otoritas yang diberikan Allah kepada suami bukan untuk menguasai atau mengendalikan istri sehingga dia bisa bertindak sewenang-wenang. Dan firman Tuhan katakan, kasihi istrimu, bukan istri tetanggamu, bukan istri orang lain. Karena Efesus 5 ayat yang ke-25 mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kalau kita melihat, kita sebagai jemaat Tuhan, apakah kita sudah melakukan bagian kita sehingga Tuhan mengasihi kita? Saya katakan tidak. Tetapi Tuhan Yesus rela mati demi kasihnya bagi kita, supaya kita taat. Dan inilah yang harus menjadi teladan bagi suami. Paulus katakan, kasihi, jangan berlaku kasar. Kita tahu bahwa kasih itu memberi. Memberi itu berarti berkorban. Memberi adalah tanggung jawab suami bagi istrinya. Suami wajib menunjukkan kasih Kristus yang rela berkorban bagi istrinya di dalam tindakan nyata. Dia tidak bisa menuntut istri harus tunduk lebih dahulu supaya dikasihi, atau bahkan sebaliknya. Suami harus mengingat, demikian juga istri, akan janji nikah yang mereka ucapkan, mengasihi dalam segala keadaan. Jadi janji nikah itu bukan hanya ucapan bibir saat pemberkatan nikah saja, tetapi harus diterapkan selama hidup pernikahan sebagai suami istri, orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga karakter Kristus dapat terlihat
oleh orang-orang di sekeliling kita. Melalui keluarga yang saling melakukan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi kata kunci tunduk dan kasih harus berjalan seirama. Tidak bisa jalan satu-satu, jalan masing-masing. Jika suami dan istri melakukan perannya masing-masing, melakukan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dengan benar, maka hubungan antar anggota keluarga itu pasti harmonis. Dengan demikian, keluarga itu akan menjadi teladan bagi orang di sekitarnya. Seperti kalau kita melihat Efesus 5 ayat yang ke-21 katakan, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jika suami dan istri mampu hidup saling merendahkan diri karena takut akan Kristus, keluarga itu pasti harmonis dan menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling. Hal yang kedua, hubungan antar anggota yang disebutkan adalah orang tua dan anak. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-20, bahasa Indonesia sehari-hari katakan, anak-anak adalah kewajiban kalian sebagai orang Kristen untuk selalu taat kepada ayah ibu, karena itulah yang menyenangkan hati Allah. Dalam bacaan kita tadi katakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Dan Efesus 6 ayat 1 katakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Dalam hubungan orang tua dan anak ditegaskan bahwa anak harus mentaati orang tua, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Efesus berkata, karena haruslah demikian. Kalau kita melihat ketaatan ini ditunjukkan Yesus sendiri sebagai posisinya sebagai anak dalam asuhan orang tuanya. Kalau kita baca di dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 51 di situ, Yesus ketika berusia 12 tahun, dia menunjukkan ketaatan. Kisah itu menyatakan bagaimana Yesus tertinggal di Yerusalem, dan ketika di perjalanan orang tuanya menyadari bahwa dia tertinggal. Orang tuanya kembali mencari dan menemukan dia di bait Allah. Tapi ketika itu orang tuanya bilang, ayo pulang. Yesus taat. Karena itulah yang benar dan harus dilakukan untuk menghormati ketetapan Allah. Nasihat Paulus kepada anak sebagai anggota keluarga, menggemakan perintah Allah yang kelima dari 10 perintah, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-12. Inilah satu-satunya perintah yang disertai janji umur panjang bagi yang mentaatinya. Karena Allah memandang serius akan ketaatan anak kepada orang tua. Maka kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, kalau kita baca di dalam Ulangan itu, Ulangan 21 ayat 18 sampai 21 khususnya di situ, ada ancaman hukuman mati kepada anak yang membangkang kepada orang tua. Pada zaman akhir ini, kita melihat semakin banyak anak yang terang-terangan tidak taat kepada orang tua, tidak menghormati orang tuanya. Tidak saja terjadi kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ngakunya orang Kristen, tapi membawa orang tuanya ke jalur hukum, menuntut orang tuanya supaya dipenjara. Banyak yang terjadi kita lihat hari-hari ini. Jadi kalau kita merenungkan,
Siapa atau apa yang salah sehingga hal ini terjadi di dalam kehidupan nyata pada akhir zaman ini? Kolose 3 ayat yang ke-21 dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, saudara-saudara yang menjadi ayah, janganlah menyakiti hati anak-anakmu, sehingga mereka menjadi putus asa. Kenapa di sini kalau kita melihat disebutkan bapak, bukan orang tua atau bukan ibu? Kalau kita melihat pada kenyataan, bahkan mungkin di tengah keluarga kita masing-masing, kata dan perbuatan bapak itu lebih mudah melukai hati anak. Kalau ibu yang ngoceh bagaimanapun, nanti sudah baik lagi. Tapi bapak itu berbeda. Kalau kita lihat dari dahulu sampai sekarang, orang tua memiliki kuasa penuh atas anaknya. Kita melihat banyak orang tua juga yang menyalahgunakan otoritasnya dengan berbagai cara. Ada orang tua yang pilih kasih, ada orang tua yang menuntut kesempurnaan bagi anaknya. Ada orang tua yang suka membandingkan anaknya dengan anak-anak yang lain. Maka Paulus berkata, jangan sakiti hati anakmu, karena tindakan-tindakan itu dapat membuat anak kecewa dan tawar hati. Di masa pandemi sekarang ini, ketika semua anak belajar online, anak sendiri mulai jenuh, stres, dan sungguh membutuhkan support dari orang tua. Tetapi banyak anak malah menjadi pelampiasan emosi orang tuanya. Karena orang tua pun menghadapi banyak tekanan, banyak tantangan. Dari pekerjaan, dari lingkungan. Banyak hal yang terjadi. Tapi firman Tuhan katakan dalam Efesus 6 ayat yang keempat, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sudahkah ayah, bapak, atau orang tua melakukan hal ini? Jadi jangan katakan, ketika nanti mereka mentok, dia juga akan cari Tuhan. Kita juga dulu begitu. Hello. Zaman kita berbeda dengan zaman anak-anak sekarang. Kalau kita dulu orang tua kita tidak kenal Tuhan, tapi kalau kita yang kenal Tuhan berkata demikian, itu sangat menyedihkan kalau saya katakan. Ingatlah bahwa perbuatan berbicara lebih keras daripada perkataan. Semua orang tua mengajarkan yang baik dan berharap anaknya menjadi baik. Tapi jika orang tua tidak melakukan apa yang dia ajarkan, maka ingatlah apa yang dia lakukan. Itulah yang akan diikuti oleh anak-anaknya. Jadi, jika ada yang salah dengan anak, jangan cepat marah. Jangan berkata anak bebal tidak mau dengar nasihat orang tua. Tapi coba introspeksi diri kita lebih dahulu. Sudahkah kita mendidik mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan? Ulangan 6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Tuhan perintahkan di situ. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jadi, didik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan dengan penuh kasih melalui perkataan dan perbuatanmu. Dan kalau kita melihat di dalam bacaan kita tadi, ayat yang ke-23 katakan, lakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan. Tentunya dengan ketulusan
dan kerelaan hati. Sehingga hubungan antar bapa dan anak menjadi harmonis. Anak pun dapat belajar mengenal kasih Bapa surgawi melalui teladan hidup Bapa di dunia. Dengan demikian saya katakan anak akan lebih mudah diarahkan untuk hidup takut akan Tuhan dan melakukan apapun dalam hidupnya seperti untuk Tuhan. Kalau orang tua juga melakukannya. Hal yang ketiga, hubungan antar anggota. Dari bacaan kita tadi disebutkan di situ, antara tuan dan hamba. Ayat yang ke-22 dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Hamba atau budak di zaman Romawi itu haknya sangat terbatas. Tuan mereka punya hak penuh atas kehidupan mereka. Tapi kalau kita melihat, Paulus tidak menyetujui perbudakan demikian. Tapi dia juga tidak mengajak orang percaya untuk berdemonstrasi supaya menghapuskan perbudakan. Tetapi Paulus mendorong orang percaya yang sebagai budak, sebagai hamba, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Dia katakan taat bukan saja di depan tuannya, bukan untuk cari muka. Karena orang yang tidak mengenal Tuhan biasa melakukan hal yang demikian. Untuk cari muka, supaya dipuji, supaya disenangi oleh tuannya. Nasihat Paulus dilihat atau tidak, dinilai atau tidak, harus tetap taat. Hari-hari ini ada orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, tapi berlaku baik atau berlaku taat hanya saat ada orang yang menilai atau hanya ada orang yang mereka segani. Tetapi ketika orang itu tidak ada, dia berlaku semaunya sendiri. Hari-hari ini kita beribadah online. Saya katakan kalau yang gabung di Zoom, kita tahu siapa yang hadir. Tetapi yang di YouTube kita tidak tahu siapa yang beribadah. Bagaimana sikap kita atau perilaku kita di dalam beribadah hari-hari ini? Masihkah kita lebih takut dinilai manusia daripada dinilai Tuhan? Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Amsal 15 ayat yang ketiga katakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi kita mau bersembunyi kemanapun, semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Dikatakan taatilah tuanmu yang di dunia seperti kepada Kristus, untuk melakukan kehendak Allah dengan tulus karena melakukannya untuk melayani dan mentaati Tuhan. Kalau kita lihat dalam Efesus 6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Karena dari Tuhanlah dikatakan kamu akan menerima upah. Dan Tuhan dikatakan tidak pandang muka. Dia adalah Tuhan yang adil. Apapun posisimu, baik itu sebagai anggota keluarga yang ada salah, tetap akan salah. Yang mendapatkan balasan yang setimpal daripada Tuhan. Kalau kita melihat setelah Paulus menasihati para hamba panjang lebar, dia juga tidak berhenti memberikan nasihat kepada tuan. Atau dikatakan pemberi kerja. Dikatakan di ayat yang ke Kolose 6 ayat 1. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah
kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Makanya saya katakan tadi dalam tradisi Romawi itu, Tuhan punya hak penuh atas hambanya. Dia bisa bertindak semaunya. Ketika dia tidak lagi menyenangi hambanya, dia bisa jual itu hamba kepada orang lain. Maka Paulus menasihatkan orang percaya sebagai Tuhan harus berlaku adil kepada hambanya, karena mereka bertanggung jawab kepada Tuhan atas semua yang dilakukan. Jadi otoritas yang dimiliki haruslah digunakan dengan bijak. Karena setiap hal yang diperbuat kepada siapapun itu kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Termasuk sikap dan perbuatan kita kepada para hamba. Makanya kalau kita lihat Efesus 6 ayat 9 katakan, dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Jadi berlaku adil, jauhkan ancaman. Jangan buat mereka merasa terancam sekalipun mereka hamba. Jangan pilih kasih yang bisa menimbulkan iri hati dan merusak hubungan antar anggota itu sendiri. Tetapi dikatakan lakukanlah kewajibanmu seperti kamu melakukan yang untuk Tuhan. Karena Tuhan yang kita percaya dan yang kita layani adalah satu. Baik kita sebagai hamba maupun sebagai Tuhan. Jadi kepada Tuhanlah kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Apapun posisi kita sebagai anggota dalam keluarga, tanggung jawab yang mutlak adalah kepada Tuhan. Dan kita melihat setelah anggota-anggota ini dinasihati oleh Paulus, suami, istri, anak dan orang tua, hamba dan tuan, dia juga mengingatkan ketika seluruh anggota melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, hubungan mereka akan bisa menjadi contoh. Maka Paulus katakan, berdoa dengan tekun. Dikatakan bertekunlah dalam doa, dan selanjutnya dikatakan dan berdoa untuk kami supaya Kristus membuka pintu pemberitaan kami untuk menyampaikan rahasia Kristus. Ketika keluarga Kristen bisa menjadi contoh bagi orang-orang di sekeliling mereka. Karena kalau kita melihat konteks di dalam jemaat Kolose ini, masih banyak orang di sekeliling mereka yang tidak kenal Tuhan, hidup dalam perbudakan. Makanya Paulus katakan berdoa untuk kami supaya Injil yang memerdekakan itu bisa disampaikan kepada mereka. Jika hubungan antar anggota dalam keluarga Kristen sudah menjadi contoh yang baik, maka orang yang belum percaya akan lebih mudah diyakinkan akan kasih dan pengampunan yang Yesus berikan bagi setiap orang yang mau percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti sampai di sini. Namun kami percaya Roh Kudus tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Roh Kudus yang akan terus menerangkan kebenaran-kebenaran itu dalam hati kami dan memampukan kami untuk hidup di dalamnya. Sehingga hubungan antar anggota di dalam keluarga kami masing-masing akan tumbuh sehat dan memuliakan Tuhan, menjadi terang dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, sehingga mereka pun akan dapat dibawa kepada pengenalan akan Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tiba-tiba kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan melalui scan barcode atau ditransfer ke rekening gereja. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan kepada-Mu atas segala kasih anugerah yang Kau berikan kepada kami dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur juga bahwa segala berkat-berkat-Mu yang diberikan dalam kehidupan kami, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani yang luar biasa yang diberikan kepada kami Tuhan. Dan juga kami akan memberikan persembahan
kiranya melalui persembahan yang kami berikan dapat menopang pelayanan kami di tempat ini Tuhan, dan juga dapat menyebar dan perluas kerajaan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur hanya dalam Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan satu pujian, Kecaplah dan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagi Tuhan, kehormat bagi Tuhan, Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi Tuhan, kehormat bagi Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membacakan kelengkapan waktu jemaat untuk kita semua. Untuk hari Selasa sampai dengan hari Sabtu ada 2 pagi jam 8 sampai dengan jam 9 diadakan melalui Zoom. Untuk hari Rabu ada Komsel Youth jam 7 malam diadakan melalui Zoom. Untuk hari Kamis ada BGA diadakan jam 7 malam melalui Zoom. Untuk ibadah Sabtu jam 6 sore diadakan juga melalui Zoom. Untuk ibadah raya Minggu jam 9 pagi diadakan melalui Zoom, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa mengikuti melalui Zoom bisa mengikutinya melalui channel YouTube Gumdi Blue. Untuk ibadah KA jam 9 pagi bisa mengikuti melalui channel YouTube Gumdi Blue. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengisi form janji iman bisa menghubungi panitia Natal, dan juga mengimbau kepada Bapak Ibu Saudara untuk terlibat di dalam mengedarkan brosur, dan juga untuk brosur tahun ini diperuntukkan untuk GUP Tangerang. Demikian waktu jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum pulang, kita bersyukur kepada Tuhan dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kedangkan tanganmu menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan Tuhan kita, tangan kasih-Nya untuk kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan